Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Dinkes, bertemu hari ini alhamdulillah kita di acara PDKT Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Baik, bersama saya sudah hadir di sini narasumber kita, seorang psikolog, seorang ibu, seorang dosen, Ibu Dini Rahma Bintari, FC, MC, PhD. Apa kabar Ibu Dini? Baik, alhamdulillah Dokter Esti. Baik, alhamdulillah. Semoga selalu keadaan sehat dan bahagia ya Bu Dini ya. Terima kasih telah hadir meluangkan waktunya di sini di tengah kesibukan Ibu mungkin untuk berbagi ilmu di PDKT kita episode kali ini. Baik Sobat Dinkes, saat ini di bulan Desember ada satu hari yang istimewa, yaitu Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Nah, untuk memperingati itu, kita akan bersama membahas tentang ibu yang spesial. Sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu hebat yang selalu bahagia dan tentu saja menjadikan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Nah, tema kita kali ini adalah tentang ibu bahagia, keluarga sejahtera di era digital. Wah, menarik kan ya Bu Dini ya? Mungkin ini banyak terjadi di sekeliling kita ya. Baik ya, ibu adalah madrasah pertama bagi putra-putrinya. Ibu adalah jantung bagi keluarga. Dan ibu adalah malaikat tanpa sayap. Ibu adalah segalanya bagi keluarga. Bila seorang ibu mempunyai kesehatan mental yang baik, ibu bahagia pasti akan membawa kebahagiaan di keluarga dan kesejahteraan pula bagi keluarganya. Nah, untuk itu kita akan membahas bagaimana seorang ibu harus menjaga kesehatan mentalnya sehingga tetap bahagia dan bisa menjadikan keluarga sejahtera di era digital yang penuh tantangan ini. Baik Bu Dini, mungkin sebagai pertanyaan pertama ini, sebenarnya bagaimana sih ibu yang berbahagia itu? Ada nggak ciri-cirinya? Oke, terima kasih Dokter Esti. Ya, bahagia itu keinginan semua orang ya. Semua orang ingin bahagia gitu ya. Ingin perasaan emosinya positif terus-menerus. Meskipun tentu saja dalam kehidupan emosi kita tidak terus-menerus positif. Tapi dalam konteks kesehatan mental ada 4 syarat gitu ya dari WHO ya, di mana kita dianggap cukup sehat mental, yang tentu saja artinya berbahagia gitu ya. Pertama adalah mengenali potensinya ya. Kedua, dapat mengatasi tekanan kehidupan sehari-hari ya. Kemudian dapat produktif ya, melakukan apa-apa yang diharapkan dari seorang ibu tersebut. Dan yang terakhir adalah berkontribusi bagi lingkungannya ya. Kalau di Indonesia, kesehatan tentu saja tambahan adalah kesehatan juga kesehatan spiritual selain kesehatan fisik. Nah, ini yang perlu kita lihat ya sebagai ibu gitu ya. Apakah kita memenuhi begitu ya syarat kesehatan mental ini dari WHO. Ya, apakah kita kenal potensi kita? Seringkali banyak ibu-ibu yang tidak mengenali potensinya. Jadi seharian kerjanya hanya nonton gitu ya, atau leye-leye gitu ya. Nah, ini padahal tentu saja potensi ibu-ibu luar biasa. Saya melihat di berbagai daerah begitu ya. Ibu itu sebenarnya di kelurahan tuh jadi mata tombak ya buat kelurahan ya, luar biasa. Ibu-ibu yang sudah memenuhi 4 ini menurut saya bisa berkontribusi pada lingkungan gitu ya. Karena mereka cukup bahagia, cukup bersyukur dengan kehidupannya, tahu bahwa dia punya potensi untuk bisa dikontribusikan pada lingkungan, sehingga dia melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, karena dia melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, dia akan merasa bahwa dia berdaya gitu ya. Karena dia berdaya, kemudian dia, oh saya ada manfaatnya, maka dia akan bahagia. Nanti di rumah pun dia akan menjadi orang yang bisa membantu keluarganya gitu ya. Dan juga kemudian bisa melihat keluarganya dengan lebih bahagia begitu ya. Dan membuat keluarganya menjadi bahagia juga. Baik, jadi bisa melihat potensi tadi ya, produktif, bisa kontribusi. Wah, ini ibu-ibu kader bahagia nih ya. Betul. Bagian dari ini ya, bermanfaat buat lingkungannya. Baik, alhamdulillah. Nah, kenapa sih ibu ini perlu bahagia? Supaya di keluarga mungkin menjadi sejahtera gitu ya Bu? Betul. Tadi Bu Esi bilang di
pembukaan ya, bahwa ibu adalah sebenarnya tonggaknya keluarga begitu ya, di mana mereka lah emosi positif dari ibu akan menjadi cahaya buat keluarga. Ya, kalau ibunya bahagia, maka dia akan melayani suaminya dengan bahagia, melayani anak-anaknya dengan bahagia, sehingga anaknya pun punya emosi positif. Ya, dan kemudian timbal balik di dalam keluarga ini akan membuat keluarga menjadi sejahtera. Ibu yang bisa mengenali potensinya, tentu saja akan menjadi ibu yang bisa mengenali potensi anak. Ya, sehingga anak pun bisa berkembang dengan baik gitu ya, sehingga dia menjadi anak yang juga produktif gitu ya, sekolahnya baik, tentu saja nantinya akan sejahtera begitu. Ya, dia bisa nanti mandiri bekerja dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi tonggak dari bangsa ini gitu ya, karena kita membuat keluarga-keluarga yang sejahtera gitu ya. Nah, ibunya sendiri karena dia tahu potensinya, kalaupun ada kekurangan dia menggunakan potensinya dengan luar biasa ya. Ibu-ibu sekarang luar biasa ya, meskipun dari rumah ya, jualan jualan online gitu ya. Jangan cuma belanja ya, sebenarnya jualan online gitu ya. Misalnya karena di era digital ini kita bukan cuma terdampak, tapi bagaimana kita berdampak gitu ya dengan menggunakan digital ini. Nah, itu yang diharapkan ya, ibu-ibu modern sekarang nih bisa ke arah itu begitu. Oke. Jadi ibu ini benar-benar harus bisa menjaga ya kesehatan mentalnya, jangan sampai sedih gitu ya, jangan sampai ya tidak bahagia dengan lingkungannya gitu ya. Jadi perlu peran juga dari suami ya untuk membahagiakan. Betul. Nah, jadi kalau sedih itu sebagai manusia normal ya. Artinya semua orang pasti punya emosi negatif. Tapi kemudian orang yang sehat mental tidak berlarut-larut di dalamnya. Ya, artinya oh ya, kita kehilangan orang tua misalnya, tentu sedih gitu ya. Tapi bagaimana kemudian, atau bahkan mungkin kehilangan anak yang paling sedih ya gitu ya. Kehilangan anak misalnya miscarriage gitu ya, atau apapun gitu ya. Itu kemudian menjadi pasti sesuatu yang menyedihkan. Nah, bagaimana kita keluar dari situ? Kalau kita sadar potensi kita, tentu kemudian kita apa yang kita bisa lakukan untuk mungkin anak-anak lain di sekitar kita gitu ya. Kalau anak kita nggak ada, apa yang kita bisa lakukan sehingga kemudian dia terlepas dari kesedihannya karena berorientasi tidak pada diri sendiri begitu ya, tapi pada berkontribusi kepada masyarakat ya. Nah, itu kemudian mereka akan menjadi lebih mudah keluar dari kesedihannya. Karena kehilangan ya, atau sakit paling tidak gitu ya, keluarga dengan sakit kan ibu paling duluan sedih gitu ya. Ya, nah itu kan kemungkinan ya pasti terjadi pada seorang ibu. Tapi jangan lama-lama gitu ya. Jangan lama-lama dan jangan sampai berlarut dan jangan sampai tidak produktif gara-gara hal tersebut gitu. Pikirkan aja masa-masa bahagia ya, jadi selalu bahagia. Bisa ya, memikirkan bahasa bahagianya, atau apa sih yang saya bisa berikan ya dari kehilangan ini, apa sih yang bisa berikan lagi ke orang lain gitu ya. Nah, tadi sudah bicara nih era digital ya nih sekarang saat ini. Ini banyak tantangannya. Seorang ibu mungkin ada yang mampu untuk mengikuti era digital ini, ada enggak. Nah, sebenarnya bagaimana sih ini tantangan kesejahteraan keluarga di era digital ini, Bu? Betul. Nah, memang digital ini ada dampak positif dan negatif. Nah, ini kita podcast karena ada digital ya, membantu kita bisa ngobrol dari jarak jauh gitu ya, untuk belajar hal baru. Iya. Ini hal positif. Hal negatif tentu saya banyak sekali ya. Sekarang sungguh sedih misalnya teman anak-anak sekarang yang kecanduan gadget, kecanduan game online, kecanduan mohon maaf pornografi juga begitu ya. Nah, ini yang tentu saja merusak bangsa gitu ya. Merusak anak-anak kita. Ya, dan bahkan bisa jadi merusak ibu-ibu juga dan merusak bapak-bapak juga gitu ya. Karena kecanduan ini bukan hanya pada anak, tapi ibunya kecanduan, anaknya jatuh gitu akhirnya nggak ngeliat karena sibuk. Ibunya autis gitu. Ya, mungkin nggak autis, cuman kecanduan gitu ya. Jadi atau misalnya yang lebih sedih lagi, misalnya ayahnya kecanduan juga digital sehingga nggak peduli juga sama anaknya ya. Nah, ini yang tentu saja menjadi hambatan gitu ya, atau tantangan kita sebagai keluarga, sebagai seorang ibu di tengah masa ini. Nah, bagaimana caranya tetap kita tadi ya, patokannya tadi kenali potensi. Kalau kita terus main digital, kita nggak kenal potensi kita. Ya, potensi apa aja deh. Ibu-ibu jago main bulu tangkis, masak gitu ya, main voli di komplek gitu ya. Atau misalnya paling tidak jago ngajakin ibu-ibu lain ikut posyandu gitu ya misalnya ya. Itu adalah sebuah potensi yang harus digunakan. Jangan kita menyia-nyiakan potensi kita sehingga justru membuat kita nggak bahagia. Karena kita menyia-nyiakan potensi kita gitu.
Nah, Ya. potensi itu bisa di-upload mungkin di era digital ini untuk menjadi yang lebih baik lagi ya, diketahui oleh Nah, orang di lain. era digital ya Iya. boleh apa namanya? Mungkin kita menginspirasi ya orang lain. Oh, apa yang sih bisa saya lakukan gitu ya? Atau mengajak orang lain secara digital melakukan hal-hal yang positif misalnya begitu ya. Itu akan menjadi apa namanya? Snowball effect ya. Jadi kemudian orang lebih banyak yang tahu oh bisa atau melakukan itu ya. Yang saya di rumah banyak ibu-ibu yang menginspirasi dengan pengolahan sampah misalnya gitu ya di rumahnya gitu ya. Atau saya suka juga nonton yang punya peternakan ayam kecil di rumahnya dengan tapi tidak membuat bau sekitarnya, kita tidak membuat dampak buruk pada sekitarnya. Nah, itu hal-hal positif. Atau cuma menanam kembang saja, nanam lidah buaya deh gitu ya di rumahnya saja gitu ya, terus kemudian di-upload, itu bisa menginspirasi orang untuk melakukan hal baik gitu. Ya. Bisa terus belajar ya, untuk memanfaatkan era digital betul untuk hal-hal yang lebih baik. Nah, sambil mengasah potensinya, mengembangkan potensinya. Nah, bagaimana nih supaya ibu tetap bahagia dengan peran pengasuhannya? Jangan sampai mungkin potensinya ini menghindari peran pengasuhan, gimana? Ya, memang kita kadang-kadang suka bilang bahwa ibu multiperan, tapi sebenarnya ayah juga multiperan gitu ya. Jadi di dalam rumah tangga sebenarnya multiperan harusnya dilakukan dua-duanya. Ayah juga adalah pengasuh buat anak gitu ya. Jadi kita perlu menyeimbangkan hal ini. Nah, bagaimana kemudian ibu menyeimbangkan antara pengasuhan dengan berkontribusi pada masyarakat ya. Pastikan bahwa anak kita terpenuhi ya kebutuhan sandang papan pangan dan kebutuhan psikologisnya tentu saja gitu ya, karena ini menjadi dasar perkembangan anak. Ya, misalnya jangan sampai stunting gitu ya. Mungkin yang banyak di situ ya. Nah, misalnya jangan sampai anak stunting. Meskipun kita bekerja, kita pastikan bahwa gizi anak hari itu cukup. Meskipun mungkin membantu yang memberikan gitu ya, atau neneknya yang memberikan begitu ya. Pastikan bahwa itu cukup. Kemudian ya pakaian, ya rumah yang aman dan lain sebagainya, itu menjadi penting. Nah, masalah psikologisnya juga penting ya. Meskipun waktu kita sedikit, bagaimana kita membuat kualitas waktu tersebut optimal gitu ya. Artinya memang anak kemudian dekat sama kita, mau cerita sama kita gitu ya, sehingga kita bisa menularkan hal-hal baik kepada anak. Nah, itu yang perlu kita lakukan gitu, sehingga secara psikologis dia juga terpenuhi kebutuhan kehangatan di dalam keluarga. Nah, itu yang sangat penting, karena kalau tidak ada itu, maka masalah psikologis yang mungkin terjadi akan sangat banyak gitu ya, tanpa kehangatan di keluarga. Bisa dari ibu, bapak ya, nenek gitu ya, mungkin yang tinggal bersama, nenek atau kakek gitu ya, dan dari kakak-kakak dan adiknya yang saling mendukung gitu sih. Oke, baik. Nah, itu ya tantangannya. Kemudian kadang nih Bu, banyak mungkin di luar sana ibu-ibu tadi yang merasa nggak sempurna gitu ya, kadang merasa bersalah, terutama untuk ibu bekerja mungkin ya. Tadi mungkin sudah sedikit singgung oleh Bu Dini, bagaimana ibu bekerja tidak merasa bersalah karena mungkin agak mengabaikan anaknya, waktunya lebih sedikit mungkin di rumah. Nah, itu gimana mengatasinya supaya tetap bahagia nih? Pertama, bahwa pengasuhan itu bukan cuma ibu, ya. Pengasuhan adalah ibu dan ayah gitu. Jadi kalau mau merasa bersalah, dua-duanya harus merasa bersalah, jangan cuma sendirian satu hal ya. Jadi ya itu satu hal. Tapi maksud saya bukan masalah dia ya, kuantitas waktu penting, harus ada ya. Tapi bukan berarti ibu yang di rumah nggak kerja, kualitas anaknya akan lebih bagus daripada ibu yang bekerja. Oke. Ya, itu satu hal. Ya, kenapa? Karena menjadi ibu yang cerdas gitu ya, tadi yang memanfaatkan potensi tadi, bagaimana kemudian kita mengetahui bagaimana perkembangan anak gitu ya. Kita baca-baca banyaklah sekarang gitu ya. Bagaimana mengasuh anak ya. Kalau anak temper tantrum mesti seperti apa gitu ya. Hal-hal simpel yang bisa kita baca, bisa kita tonton di YouTube gitu ya, atau dimanapun lah kita bisa tonton ya. Kita pelajari gitu, sehingga kemudian pada saat kita berinteraksi dengan anak, interaksi yang positif dan interaksi yang bermanfaat untuk perkembangan anak, bukan interaksi yang membuat justru anak malah jadi punya masalah secara psikologis gitu. Nah, ini yang
kita perlu pahami. Kedua, tidak ada ibu sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Jadi it's okay ibu-ibu, apalagi ibu milenial nih terutama gitu ya. Gak ada yang sempurna. Kalau anak sakit itu wajar gitu ya. Bukan salah ibunya. Dan bagaimana kita menghadapinya? Kalau anak misalnya tahap perkembangannya kok nggak cocok ya dengan Nanti dengan saya standar, nanti mau omelin sama kader. Jadi bagaimana kemudian ya bahwa anak kita memang standar itu ada, tapi bahwa kita kadang di bawah sedikit, di atas sedikit, itu kan tergantung banyak hal. Apakah memang ada faktor keturunan ya, tadi apakah kita juga memenuhi cara gizi gitu ya, atau memang anak kita membutuhkan perlakuan khusus ya, atau anak berkebutuhan khusus yang memang jangan kita bandingkan dengan standar itu gitu ya. Jadi sangat berbeda gitu ya. Justru mungkin kita diberikan amanah seperti itu dengan anak ABK misalnya gitu ya, itu sesuatu yang kepercayaan lebih gitu ya kepada kita untuk bisa mengatasi hal tersebut ya. Jadi dan satu lagi yang paling penting ya, yang ini saya alami begitu ya, saya kuliah S3 misalnya gitu ya, tapi anak saya kalau ke sekolah meskipun teman-temannya ibu-ibu korlas gitu ya tapi anak saya justru tetap aja ibu-ibu temanku nggak ada yang S3 gitu ya. Jadi justru menjadi ibu yang menginspirasi anak bahwa berpendidikan tinggi itu juga penting. Jadi anak tahu bahwa pentingnya pendidikan ya, ketimbang ibu yang di rumah tapi juga anaknya nggak diajarin apa-apa gitu ya. Kalau di rumah ajarkan anaknya, bimbing anaknya, kita belajar lagi sepanjang anak bertambah besar, kita belajar terus gitu ya. Mau anak udah remaja belajar, anak dewasa muda aja sih kita belajar ya. Berarti mungkin lebih tahu ya gitu ya, karena anaknya lebih dewasa. Tapi bagaimana kemudian kita terus belajar sebagai seorang ibu, karena kita tahu kita punya potensi untuk itu. Siapapun lah sekarang tontonan banyak yang nggak susah-susah kok Bu ya. Bukan masalah pendidikannya apa, dasar pendidikannya apa, tapi kita belajar terus ya. Ibu-ibu kader mungkin pendidikan SMP saja sudah cukup gitu ya. Kalau kita terus mau belajar, banyak media di mana kita bisa belajar bagaimana mengasuh anak gitu. Yang penting mau mendevelop ya, mau mengembangkan terus ya, belajar dan mengembangkan diri ibu. Jadi nggak usah merasa bersalah, mungkin justru kita bekerja. Kita kasih jelaskan sama anak, pekerjaan ibu ini loh. Kadang-kadang di bawah nih saya lihat ada yang bawa anak gitu ya, ada hiburan ya, gitu ya. Justru melihat ibunya bekerja keras, atau kerja tersebut yang kemudian dibawa anak untuk dia belajar di sekolahnya. Nah itu akan sangat berbeda kalau kita menjadi ibu yang males-malesan gitu ya. Nah itu karena jadi seorang ibu itu mestinya belajar tiada henti ya, seumur hidup ya. Jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya, terus belajar. Oke. Kalau misalnya ya apalagi jadi orang tua ya, nanti belajar menjadi kakek nenek juga itu juga sebuah pelajaran, karena berbeda menjadi kakek nenek daripada menjadi orang tua. Baik. Nah, dengan tadi terus belajar. Nah, bagaimana nih tips komunikasi nih yang baik? Nah, karena kan mungkin jadi masalah nih, ibunya kerja atau ibunya punya kesibukan yang lain, komunikasi antar pasangan ini juga mungkin kadang menjadi kendala gitu ya. Nah, ini bagaimana nih komunikasi yang sehat agar ayah dan ibu juga suami dan istri itu setara gitu ya. Jadi mungkin jadi ini persepsi gendernya gitu ya, tetap bawa kesetaraan antara perempuan dan laki. Nah, gimana nih tips komunikasinya? Justru di era digital ini harusnya itu lebih terselesaikan ya. Jadi sekarang ibu-ibu banyak yang pasang CCTV di rumahnya gitu ya, atau misalnya baby monitor gitu ya. Kemudian ke suami kan tetap bisa video call ya. Zaman dulu teleponnya kita susah gitu ya. Telepon pun nggak ada tuh, satu orang punya satu gitu ya. Sekarang semua orang kita menghubungi itu adalah hal mudah gitu. Tapi bagaimana kita menggunakannya ya? Kalau misalnya kita tidak menggunakan itu sebagai cara kita memperbaiki komunikasi, sayang sekali gitu ya. Digital ini justru bagaimana kita memudahkan berkomunikasi. Tapi memang saya lihat justru pasangan digital ini kok komunikasinya jadi masalah gitu. Yang jauh dari dekat dan dekat jauh gitu ya. Karena si suaminya pubbing ya. Jadi pubbing itu sibuk sendiri-sendiri gitu ya. Untuk melihat
media digitalnya tapi tidak memperhatikan pasangan di sebelahnya. Nah, bagaimana meluangkan waktu dalam sehari untuk taruh di gadgetnya, ngobrol berdua. Ya, itu perlu diluangkan. Ya, entah apa mau tidur gitu ya, entah misalnya makan pagi gitu ya. Nah, itu perlu diluangkan sehingga tetap ada komunikasi yang baik. Jangan sampai komunikasi dikerjain anak ya. Bilang ke bapaknya, jadi bilang ke ibunya B gitu ya. Jadi anaknya, nah, jangan sampai. Kita juga harus kompak sebagai bapak ibu begitu ya. Ini anak ini bilang ini, bilang ke kamu nggak, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian juga kita diadu ya. Anaknya kayaknya turun Belanda ya. Itu videonya Empera gitu. Nggak jadi. Dan bagaimana kitanya kompak dan memiliki misalnya, oh ya hari ini anak ini jadwalnya apa gitu ya. Itu di-share bersama ya dengan grup gitu ya, WA grup atau Telegroup gitu ya, terserah deh. Tapi yang pasti kekompakan keluarga justru harusnya bisa meningkat dengan era digital ini. Sering terbuka yang penting ya. Terbuka dan jujur, juga ya terus berkomunikasi. Iya. Jadi apapun sarananya, ya penting kualitasnya juga gitu ya. Meskipun cuma sebentar mungkin, tapi kualitasnya baik, itu mungkin lebih baik. Baik. Nah, bagaimana sih dampak tadi mungkin sudah sebagian besar Ibu sampaikan apabila Ibu memiliki kesehatan mental yang positif dengan dibandingkan mungkin dengan yang punya kesehatan mental yang negatif. Nah, dampaknya di ke anak atau keluarga bagaimana? Betul ya, banyak saya sendiri saya menangani klien-klien pranikah, klien-klien menikah gitu ya. Bagaimana sebenarnya kalau yang pranikah nih ya, mempersiapkan gimana sih gaya komunikasi dan lain sebagainya. Kalau memang punya PR gitu ya, punya baggage kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, punya PR dari pengasuhan sebelumnya, kalau bisa diselesaikan dulu sebelum pernikahan itu kan lebih baik. Tapi kalau enggak, along the way, sepanjang jalan pernikahan kita coba untuk ya berkonsultasi juga menyelesaikan agar itu tidak terbawa pada anak-anaknya. Saya senang sekarang lebih banyak pasangan muda datang gitu ya untuk pranikah, kemudian untuk di awal-awal anaknya kecil, konseling pranikah, konseling awal anak gitu ya. Itu menjadi sangat positif gitu ya, karena mereka oh ya aku misalnya ya kemarin ada klien keluarga istri itu satsep, keluarga suami yang santuy-santuy gitu, satu gitu ya. Itu hal simpel sih, tapi kalau sudah tahu dari awal tidak menjadi sesuatu yang berantem di dalam pernikahan gitu ya. Kemudian tidak menjadi masalah emosi yang kemudian dilihat anak, kemudian berdampak negatif pada anak. Meskipun keluarga di atasnya mungkin belibet gitu ya, ada kasus perceraian, ada kasus penyakit-penyakit mental lainnya. Tapi kalau kita sadari dari awal, misalnya juga ada misalnya kasus di mana ini suaminya adiknya schizofrenia, si istrinya omnya schizofrenia gitu ya. Jadi kan ini tapi iya ini sudah mau melangsungkan pernikahan gitu ya. Bagaimana kita dari awal juga secara mengatasi gitu ya. Kenapa bisa jadi schizofrenia, misalnya ada kebutuhan khusus yang tidak terpenuhi. Nah, bagaimana kita melahirkan anak yang sehat di usia yang cukup gitu ya, dengan gizi yang cukup, dengan menahan diri untuk tidak makan yang dikatakan sebagai beresiko menimbulkan ABK begitu ya. Melahirkan jangan terlalu tua gitu ya, beresiko betul. Nah, itu yang kemudian bisa ditangani dari awal. Pun kalau dua-duanya udah siap dari awal, gitu ya. Betul, jadi sebenarnya di kesehatan sendiri punya program Jatim ya, Kesjatim, pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Nah itu termasuk pemeriksaan kesehatan jiwa ya gitu ya. Jadi pada saat menikah nanti sudah siap dan mestinya saling tahu ya. Kalau ada penyakit-penyakit sebelumnya, jadi jangan ditutupi mestinya gitu ya. Supaya bisa diatasi sebelumnya gitu. Jadi tidak mengganggu selama kehidupan berumah tangga. Dan kemudian juga di anaknya ya. Kalau kita dari awal di tahap perkembangannya ternyata ada kebutuhan khusus sudah ditangani sejak awal, maka kemungkinan dia bisa berfungsinya di usia dewasa akan lebih besar gitu ya, bisa mandi dan sebagainya. Tapi kalau baru ketahuannya udah lewat umur di mana bisa diterapi, tentu saja akan menjadi sulit gitu, lebih sulit. Nah ini juga mungkin terkait dengan ya tadi anak berkebutuhan khusus. Ini kadang Bu Dini banyak orang tua mungkin yang menutupi kalau ada anaknya yang berkebutuhan khusus, jadinya tidak bisa berkembang.
Iya. Nah, itu gimana nih? Seharusnya gimana nih sebagai ibu supaya tetap bahagia meskipun punya anak yang berkebutuhan khusus gitu? Iya. Tadi saya bilang ya, punya anak kebutuhan khusus itu adalah sebuah amanah tambahan, kepercayaan Iya. tambahan terhadap Iya. kita, bahwa kita punya punya kemampuan, punya potensi untuk mengatasi hal tersebut. Sekarang tadi kembali digital ini membantu kita belajar lebih banyak bagaimana menghadapi hal tersebut. Sekarang fasilitas tempat terapi juga semakin banyak ya, psikolog-psikolog buka tempat terapi dan lain sebagainya itu semakin banyak. Jadi justru kalau ditangani sejak awal maka akan lebih mungkin dia bisa menjadi anak yang berfungsi secara normal gitu ya, berfungsinya bisa bekerja dan lain sebagainya. Bisa Tapi mandiri mandiri gitu ya. Apapun pekerjaan nanti mandiri gitu ya. Tapi kalau telat gitu ya, justru ada tahap perkembangan yang tidak bisa sepenuhnya diperbaiki gitu. Iya. Ya, jadi sejak awal itu perlu ditangani gitu. Jangan ditutupi, diterima gitu. dan justru kita cari tahu bagaimana gitu ya kita bisa memperbaikinya. Termasuk misalnya masalah gizinya dan lain sebagainya gitu. Iya. Ya sering soalnya ditemuin nih, saya sering menemui itu banyak ibu-ibu yang atau keluarga gitu ya yang tidak menerima kalau anaknya berkebutuhan khusus, akhirnya tutupi anaknya nggak bisa berkembang. Betul. Dan saya menemukan di kasus remaja dan dewasa ya, karena bukan menutupi tapi nggak terdiagnosis di awal. Oh, nah. Iya, itu menjadi lebih repot gitu ya. Karena pikir ya udah anaknya begini-begini, itu ada dipikir hal yang normal gitu ya. Nah, sehingga begitu dewasa dia menemui tantangan yang lebih berat lagi, meledak gitu ya. Dia tidak mampu menghadapi hal tersebut karena orang tuanya berpikir dia normal, dituntutnya seperti anak normal, dia stres gitu ya. Nah, ini yang kita perlu juga waspadai gitu. Iya, jadi bisa juga banyak anak yang stres karena tuntutannya terlalu berat, mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, ini pesan nih buat teman-teman di puskesmas. Berarti SDIDTK-nya, stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembangnya harus benar-benar dilakukan supaya kita bisa mendeteksi sejak dini anak-anak yang tadi ya mungkin berkebutuhan khusus atau memang perlu dilakukan intervensi lebih dini, jangan terlambat gitu ya. Baik, nah untuk menjaga itu tadi ibu juga harus terjaga kesehatan mentalnya. Ada nggak sih kebiasaan kecil apa sih yang mungkin bisa dilakukan nih secara teknis di lapangan untuk ibu-ibu nih supaya kesehatan mentalnya tetap terjaga? Betul. Ibu-ibu sih pinter kok gitu ya. Nah, yang pertama adalah kalau kami di penelitian kami ada self compassion. Jadi kita menyayangi diri kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu capek semuanya dicurahkan buat keluarga tapi tidak memenuhi apa yang dia butuhkan. Ya, dia butuh istirahat, nggak dipenuhi, yang ada nanti sakit gitu ya. Dia butuh curhat, cari teman-teman curhat ya. Kalau nggak ke psikolog bayar gitu ya. Tapi jangan semua orang ya. Tapi bisa teman-teman dekat yang terpercaya begitu ya. Kalau ada keluarga lebih baik lagi misalnya. Jadi kita berbagi ya. Kemudian dia berbagi pekerjaan gitu ya. Dengan suami gitu ya. Nanti anak sudah besar dikit juga diajarkan untuk membantu dirinya sendiri, lebih mandiri, sehingga kita nggak semuanya harus kita gitu. Karena sekarang saya juga sering melihat bahwa anak-anak yang terlalu dimanjakan karena ibunya di rumah, semuanya di provide gitu, anaknya tidur gitu ya. Padahal anak apalagi era COVID kemarin gitu ya. Jadi bagaimana justru anak bisa mandiri, termasuk siapa enggak misalnya cuci piring sendiri gitu ya, menaruh pakaian kotornya dari kecil, itu sesuatu yang bisa diajarkan sehingga kemudian beban ibu juga berkurang ya untuk hal-hal yang sebenarnya anak sudah bisa lakukan sendiri gitu. Dan justru itu kita mendidik anak kita, bukan kita justru kok tega banget anaknya suruh kerja gitu ya. Pada akhirnya nanti dia dewasa kita tidak ada gitu ya. Dia juga harus mandiri. Kalau tidak kita siapkan dari sekarang, justru itu kita membahayakan anak kita gitu ya. Jadi mempersiapkan anak sehingga kita juga kita punya waktu buat diri kita sendiri, entah olahraga, me time ya buat olahraga, atau ya berhias gitu ya, atau mungkin ngumpul sama teman-teman gitu ya, sesuatu yang membahagiakan kita. Jadi take time untuk kebahagiaan ibu ya, sehingga kita bisa membahagiakan. Kalau kita tidak take time buat diri kita untuk bahagia, ya jangan banyak juga gitu ya, sepanjang hari kita bahagia buat diri sendiri, tapi kita butuh itu agar bisa lebih membahagiakan keluarga. Ya, berarti itu kan ada mungkin ada 30 pengasuhan ya Bu Dini, ingat
yang apa, otoritatif, otoritarian dan saya lupa satu lagi adalah reservoir ya, justru neglect ya, iya, membiarkan atau permisif ya. permisif. Jadi yang terbaik adalah otoritarian. Jadi kita memberikan tanggung jawab pada anak gitu ya. Gitu. Nggak terlalu melakukan, tapi juga nggak terlalu membiarkan gitu. Jadi bagaimana sesuai dengan tahap perkembangannya apa yang bisa dia lakukan sendiri. Nah, kita membiarkan dia melakukan itu dan itu membuat anak merasa lebih percaya diri gitu, mampu. Oh, aku bisa loh gitu ya. Ketimbang anak yang udah kamu nggak bisa, kan ibu suka gitu ya. Oh iya semuanya, udah nggak usah repotin ibu, udah kamu sana gitu ya. Jadi malah anaknya nggak bisa apa-apa. Begitu dia ketemu temannya bisa, kok aku nggak bisa ya, dia nggak pede jadinya. Nah ini yang perlu kita hindari. Oke. Nah di antara semua kesibukan ibu tadi, mungkin kadang-kadang hampir semua orang ya, seperti juga kalau caregiver itu ada ada burnout ya, ada masa bosan, ada masa endingnya gitu ya. Nah gimana nih kita mengenali tanda-tanda kita mulai burnout gitu ya? Langkah apa yang harus kita lakukan? Oke. Pertama bisa juga ibu-ibu adalah generasi sandwich. Ya, jadi caregiver bukan buat anak-anaknya saja, tapi juga buat orang tuanya. Pasti itu sangat mungkin untuk burnout. Ya, tadi selain beberapa tips tentang bagaimana bahagia, meluangkan waktu untuk diri sendiri, ya, juga memahami bahwa karakteristik yang di caregiving, ya, tadi tahap perkembangan anak, kalau kita punya orang tua, tahap perkembangan lansia. Gitu ya. Kenapa? Ya belajar di postindu lah ya gitu ya. Ya orang tua ya kita sekarang siklus hidup ya. Jadi bagaimana kemudian kita juga menyadari bahwa yang kita caregiving itu punya kebutuhannya masing-masing, punya karakteristik masing-masing yang kita nggak usah, kadang-kadang kita take it too seriously gitu ya. Tapi take it lightly, ya udah kita nggak bisa ubah itu gitu ya. Kalau buat yang ke lansia ya gitu ya, kita nggak bisa ubah itu, sehingga kita ya udah menerima itu dengan lebih mudah bahwa itulah tahap perkembangan yang sedang mereka lewati gitu. Ya, dan kita jadi nggak sedih, nggak puyeng sendiri gitu. Dan juga berbagi pekerjaan ya, entah sama suami atau kakak adik gitu ya, atau dengan ART gitu ya, yang kalau di kampung mungkin sama tetangga gitu ya, tapi yang dipercaya ya, itu juga harus kita perhatikan dengan baik ya, karena jangan sampai tetangga ini justru membuat kehidupan ngompor-ngompori atau ya misalnya tidak mengasuh anak kita dengan benar gitu ya. Nah kalau sudah mulai merasakan nih tanda-tanda burnout, mungkin perlu menarik diri dulu ya sejenak, atau kita beristirahat dulu gitu ya. Maka tadi perlu bantuan dari orang-orang lain gitu ya, untuk menghentikan kita emosi udah rasanya pengen marah melulu misalnya, kan burnout ya. Rasanya pengen marah, rasanya melihat hidup sangat negatif gitu ya. Kemudian secara fisik kita juga fatigue, sangat lelah gitu ya. Kita perlu berterus terang dengan orang terdekat bahwa boleh nggak saya berhenti dulu sebentar gitu ya, sejam 2 jam saya tidur dulu misalnya gitu ya, atau saya jalan pagi dulu muter komplek gitu ya, sehingga saya bisa kembali mengasuh dengan baik gitu. Semangatnya tumbuh lagi gitu ya. Baik, boleh kan ngobrol Bu Dini. Oke. Ini Bu, ada titipan pertanyaan juga nih dari para sobat Dinkes ya di Instagram. Ini pertama nih dari Ibu Suci Maulidia dari Cirende. Pertanyaannya, Bu Dini, banyak ibu yang punya mimpi besar, tapi sering terhalang sama rutinitas kerja dan ngurus anak. Gimana cara kita tetap bisa mengejar mimpi tanpa merasa bersalah atau kewalahan? Jadi mungkin sebagian sudah ini ya. Tapi mimpi besar kita belum bahas ya, bahwa mimpi kita, misalnya saya nggak tahu ibu mimpinya apa ya, apakah misalnya mungkin kuliah lagi, sekolah lagi gitu ya, atau misalnya mimpinya mungkin berkarir, atau saya nggak tahu mimpinya apa ya, tapi kita luangkan waktu sebentar dalam hidup kita untuk melakukan mimpi tersebut ya. Kalau bisa yang hal yang kecil, misalnya saya bermimpi menulis buku, ya nulis buku aja 1 jam, minta suami aku mau nulis buku sejam seminggu gitu misalnya ya, saya nulis. Atau mau sekolah lagi, kapan waktu yang tepat di mana anak-anak ada yang membantu mengasuh gitu ya, sehingga kita bisa sekolah lagi.
Nah, hal-hal seperti itu perlu dikomunikasikan dengan keluarga, bahkan mungkin keluarga besar gitu ya, agar kemudian semuanya bisa support demi kesejahteraan anak tetap gitu ya. Sehingga kemudian mimpi ibu tercapai, mungkin juga keluarga bangga dengan mimpi ibu tercapai, sehingga kemudian semuanya bisa tercapai dengan bahagia gitu. Iya. Mungkin sih di masa-masa tersebut kadang mungkin ada masa naik turun ya, ada masa Emosi pasti naik turun. Pasti naik turun. Namanya emosi ya Bu ya. Saya psikolog juga kadang naik turun ya Bu ya. Jadi emosi negatif bukan berarti kita terus nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, nggak boleh marah. Yang ada badan kita rontok Bu kalau kayak gitu. Ya, jadi kita terima perasaan negatif. Oh iya ya, saya merasa sedih karena saya kehilangan ini, and it's okay untuk sedih, it's okay, gitu ya. Take time untuk bersedih ya, untuk menuliskan kesedihannya mungkin, atau melukis mungkin ya, atau berolahraga setelah saat sedih tersebut gitu ya. Tapi kita take time untuk kesedihan kita, sadari keberadaannya gitu ya. Kemudian kita justru dengan kita sadari, maka dia akan lebih mudah untuk dikendalikan. Satu. Kedua juga tidak kemudian secara psikologis kalau kita emosi negatif terus pasti berdampak ke fisik ya Dokter Esti. Ya, jadi bagaimana tidak berdampak ke fisik kita gitu. Artinya kita tetap bisa produktif karena kita tetap menjaga kesehatan psikologis kita dan juga kesehatan fisik kita gitu. Oke, baik. Jadi tetaplah bermimpi besar ya. Iya, betul. Dan coba tetap digapai karena itu bagian, kalau mimpinya tercapai bahagia, tentu saja membahagiakan juga keluarganya gitu ya. Jadi nggak perlu merasa bersalah gitu ya. Mungkin ada sedikit kelelahan tapi mungkin bisa bersalah sedikit juga nggak apa-apa gitu. Berarti kita masih manusia gitu. Masih bersalah juga salah gitu ya. Ya, kita juga manusia sosial ya, orang gitu ya. Makhluk sosial yang pasti nggak mungkin melakukan semuanya sendiri gitu ya. Betul. Jadi kalau semuanya mau dilakukan sendiri ya akan kewalahan ya. Betul. Kalau apa namanya phrase-nya kan it takes a village ya. Kita butuh sekampung untuk membesarkan anak gitu ya. Ada butuh dukungan keluarga besar, tetangga gitu ya, sekolah gitu ya, posyandu gitu ya, untuk membuat anak kita bisa sehat mental dan sehat fisik gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi, ini cukup lucu nih Bu ya. Dari Bu Hamidah di Pondok Aren. Apakah ibu bahagia itu adalah ibu yang tidak pernah menangis dan marah? Nah, ceritanya menangis dan marah itu wajar, itu manusia. Gimana? Nggak mungkin lah kita nggak nangis ya. Tapi bagaimana tadi kita merasakan kesedihan itu, kita menangis secukupnya gitu ya. Kalau kata lagu gitu ya, menangis secukupnya. Tapi kemudian kita move on gitu ya. Nanti saat move on sedih lagi, ya nangis dulu sebentar. It's okay. Ya, tapi jangan sampai mengganggu fungsi kita, peran kita sebagai ibu ataupun apapun ya, pekerja mungkin atau sekolah lagi mungkin gitu ya, atau di masyarakat jadi kader gitu ya. Jangan sampai. Kenapa? Justru kalau kita oke, sekarang stop dulu nangis ya, saya jadi kader dulu gitu misalnya ya. Nah, justru begitu jadi kader bahagia. Kenapa? Oh, ternyata saya bermanfaat buat orang lain, buat anaknya orang lain mungkin gitu ya. Jadi saya nggak sedih lagi. Tapi kalau kita sedih merungkung diri di situ, maka kita akan terus terputar-putar di dalam kesedihan itu gitu. Iya, jadi bagaimana kita memanage ya perasaan itu. Jadi meskipun menangis bukan berarti tidak bahagia gitu ya. Kalau sudah mulai agak berlama-lama gitu ya sedihnya, perlu periksa ini ke puskesmas ya, untuk kesehatan jiwa, apa sudah masuk ke depresi atau tidak gitu ya. Nah, supaya jangan depresi ya. Ya, bumi berputar, ada masa bahagia, ada masa tidak, mungkin ya, jadi itu yang harus diterima mungkin ya. Baik. Nah, ada lagi nih Bu, ini dari hamba Allah nih, nggak mau disebut ya, di Serpong, menanyakan nih, bagaimana nih sikap orang tua atau ibu terutama dalam menghadapi anak yang mendapat perundungan di sekolah. Nah, ini mungkin sekarang sering terjadi ya. Tapi anaknya nih nggak mau terbuka, nggak mau cerita sama ibunya. Gimana? Ini banyak terjadi ya, baik juga masuk kita. Dan bahkan misalnya ada kemarin yang menghubungi saya karena anaknya dibully dan kemudian melakukan self harm atau menyakiti diri sendiri gitu ya. Karena teman-temannya sangat jahat dan di media sosial gitu. Nah, ini kan ibunya kadang-kadang nggak tahu gitu ya.
Nah, bagaimana kemudian kita tetap dekat sama anak, melihat perubahan yang terjadi pada anak, ya. Apakah dia jadi lebih murung pulang sekolah atau misalnya setelah melihat sosial medianya gitu ya. Kemudian kita ada buat mereka. Nah, tergantung seberapa level pembuliannya ya. Kalau sudah sangat berat kita mungkin harus lapor bukan polisi ya, lapor ke gurunya gitu, memang itu terjadi di sekolah ya. Tapi yang paling penting adalah kita memberdayakan anaknya. Gitu ya, membuat anaknya bahwa itulah dunia, bahwa di dunia ini ada orang yang baik dan orang yang jahat gitu ya, dan bagaimana kamu menghadapinya kalau diperlakukan seperti itu. Iya, emang kenapa gitu, misalnya ya pendek loh gitu ya udah iya emang kenapa kalau pendek gitu ya, salahnya gimana, orang pemberian Tuhan gitu kan. Jadi memberdayakan anak itu yang lebih penting. Kenapa? Karena kita tidak akan selalu ada di samping anak. Ya, jadi kalau anak itu punya kekuatan sendiri untuk menghadapi itu lebih bagus, karena kita tidak tahu kapan itu akan terjadi lagi pada anak. Ya, dan bahwa perspektifnya kalau ada orang mengatakan jelek tentang kamu, bukan berarti orang itu pasti benar gitu. Ya, bahwa kamu tahu siapa diri kamu. Nah, itu tadi kita juga membuat anak mengenali potensinya, kamu pintar, kamu jago ini, jago itu, ya, sehingga dia tahu bahwa dia punya potensi. Jadi kalau dilecehkan, diperlakukan buruk oleh orang lain, dia tidak mudah untuk patah gitu ya. Nah, ini yang kita harus berdayakan anak dulu. Seringkali juga ada juga karena anak ABK tapi tidak disadari kalau ABK gitu ya, tapi teman-temannya merasa kok aneh gitu, beda gitu ya, sehingga kemudian dibully ya. Nah, ini kan kita juga perlu ya memeriksakan anak kita juga, apakah memang ada hal yang tidak tepat gitu ya, dia tidak memahami secara sosial harus bersikap seperti apa. Nah, itu kita juga harus ajarkan. Ini loh sikap sosial yang tepat kalau sama teman-teman harusnya begini. Karena anak ASD pun autistik itu pun bisa kita ajari secara sosial, bagaimana secara kognitif belajar sosial gitu ya. Sehingga dia tahu, oh kalau begini harus begitu, kalau begitu harus begini gitu ya. Nah, kemudian kalau itu pertemanannya banyak yang membuli, kita harus tentu saja mengedukasi sekolah ya, bagaimana anak-anak adik teman-temannya itu bisa menerima anak inklusi, misalnya kalau di sekolah inklusi gitu ya. Ya, misalnya menerima anak inklusi ini dengan baik gitu ya. Dan saya yakin di sekolah pun misalnya ada anak-anak yang bully tapi ada anak yang baik ya, yang suportif. Nah, bagaimana kemudian itu lebih ditemui oleh anak-anak yang dibully ini, bahwa mungkin dari 30 anak di kelas gitu ya, cuman satu yang bully dia. Tapi bisa jadi dia nggak mau sekolah gara-gara satu ini. Ya, nah bagaimana kita kemudian membuat dia melihat bahwa 29 temennya itu baik. Gitu ya. Jadi melihat yang potensi baiknya ya, potensi baiknya positif daripada yang negatifnya gitu ya. Dan melihat si pembuli ini bahwa dia tidak baik gitu ya. Dan kemudian bukan berarti omongannya dia harus kita dengar, kita harus saring gitu. Nah, itu yang pemberdayaan anaknya. Tapi mungkin ini kok sudah sekolah, tapi mungkin perlu persiapan dari masa kecil ya, bagaimana mendidik anak supaya tetap siap untuk menerima tantangan sampai kita jadi pembuli pertama buat anak kita. Anak kita mau apa? Enggak, mau ibu gitu. Anak tidak pernah diajarkan mengenali keinginannya, kemudian mewujudkan keinginannya. Itu saja sudah sedikit bully gitu sebagai orang tua gitu ya. Jadi biarkan anak, selama itu hal yang positif ya, kita dorong dia untuk melakukan hal positif itu gitu. Dorong dia punya pilihan, dorong dia punya pendapat ya dari kecil ya. Anak 2 tahun itu kan perkembangannya nggak mau, aku maunya baju yang ini gitu ya. Aku mau coba sepatu sendiri begitu ya. Nah, ibunya ya tadi itu yang kita udah ngomong di awal ya, bagaimana kemudian memberikan kemandirian sesuai perkembangan usianya gitu. Kalau dia udah bisa ya kita pujilah udah bisa gitu. Ya, stimulasi dari sejak dini gitu. Betul. Dan perlu koordinasi kerjasama antara orang tua dengan guru gitu ya. Iya, kalau sudah di sekolah gitu ya. Atau misalnya sekarang daycare ya. Ya, di daycare kerjasama, dia tiba-tiba pulang sobek temannya apa gitu ya. Temannya ya. Jangan saya ya temannya mungkin lagi kebanyakan gula gitu, jadi nggak bisa mengontrol gitu ya. Jadi bagaimana anak tetap bisa datang ke sekolah segala macam meskipun mungkin ada bully di situ gitu ya. Oke, baik, makasih Bu.
Ini ada pertanyaan lagi, tapi sebenarnya mungkin ini lebih cocok ke SPOG. Cuma mungkin kita bisa mengambil pengalamannya ya. Ini ada pertanyaan sih, apa efek samping dari operasi SC metode ERAK? Apa benar menggunakan lem gitu ya? Ya, karena setelah 3 bulan pasca SC tapi masih nyeri ketika aktivitas dan kadang perih ketika berkeringat atau kena pipis adik bayi. Ya, ini mungkin kalau secara teknis ininya oleh dokter SPOG gitu ya, atau oleh dokter bedah. Tetapi mungkin terkait dengan psikologinya ini ya. Nah, bagaimana sih ini menghadapi situasi kurang nyaman mungkin untuk ibu-ibu yang habis melahirkan atau habis operasi seksio, mungkin ada nyeri-nyeri, ada seperti tadi gitu ya. Boleh pengalaman aja ya. Saya seksio 2 kali. 3 kali. Iya, jadi pengalaman bahwa rasa nyeri itu mungkin sampai setahun kadang-kadang ada gitu kalau dengan gerakan mau di mobil atau apa begitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita kalau memang ada dilihat ada luka atau enggak gitu ya. Kalau misalnya kadang-kadang kalau saya alergian kulitnya gitu ya, mungkin jadi lebih sensitif gitu ya. Mungkin kita perlu menggunakan apa namanya obat-obatan sederhana sehingga kemudian itu jadi mudah. Tapi bagaimana kalau nggak nyaman ya? Ya cari kenyamanan secara fisik dulu ya. Kita lihat apakah ada yang bisa kita lakukan secara fisik membuat lebih nyaman ya. Apakah misalnya pakai celananya yang tahan air gitu ya, atau apa gitu ya, atau misalnya kita tutup dulu kalau misalnya kira-kira banyak kena air gitu ya. Tapi nah ini yang perlu kita lihat. Tapi secara psikologis gimana caranya ya, sekarang fokus pada hal yang menyenangkan. Oh ya, iya ya masih sakit sedikit gara-gara SC gitu ya. Tapi aduh adik bayi ini lucu banget, worth it lah the pain gitu ya. It's worth the pain gitu kan. Jadi kemudian kita melihat sisi positif dari pengalaman tersebut gitu. Ya. Iya, jadi kalau untuk sakitnya mungkin, tapi bukan pakai lem ya Bu ya. Saya tidak gitu ya. Jadi enaknya sih ditarik ini ya benangnya dulu maksudnya ditarik benangnya tadi mungkin kurang nyaman, bukan karena efek eraksnya gitu. Eraksnya adalah untuk mengurangi rasa sakit sehingga ibu bisa lebih cepat beraktivitas setelah operasi gitu ya. Dalam sehari udah bisa turun jalan misalnya gitu ya, dibanding kalau yang tidak menggunakan metode eraks ya. Ya, jadi kita buat nyaman aja ya, apapun yang terjadi kita syukuri aja dulu ya. Dan mungkin bisa bertahun-tahun kadang-kadang. Kalau yang sekarang sih mungkin lebih lebih bisa nggak sampai setahun akan sudah hilang nyeri bekas seksionya ya. Tapi alhamdulillah ya ibu sudah dikaruniai anak gitu ya. Jadi disyukuri saja. Baik, ini pertanyaan terakhir mungkin sebagai rangkuman gitu ya dari semua tadi. Nah, sekarang tadi kita mau bicara tentang era digital gitu. Nah, ini kan berarti dalam masa modern ini ya. Nah, dalam konteks parenting modern, apa tantangan ibu masa kini dan bagaimana mereka bisa tetap berdaya? Mungkin rangkuman dari tadi gitu ya. Iya. Ya di era digital ini kita dunia akan terus berkembang. Kita nggak mungkin menahan dunia untuk tidak berkembang dengan masa zaman batu, nggak mungkin kan ya Bu ya. Pasti di era digital, nanti ada era AI gitu ya Bu ya. Anak sekarang belajar pakai AI, kita jawab apa? Bukan anak ya berarti ya. Atau misalnya kita jawab apa? Enggak tuh kata AI begini gitu ya. Mungkin jadi ayel-ayelan. Ya, jadi bagaimana kita terus belajar karena dunia terus berkembang. Ya saya melihat apa profesor-profesor saya usia 80-an masih bisa ngemail gitu ya. Nah, ini kan mereka yang terus mau belajar ya, otak itu juga sifatnya fleksibel, terus bisa terus dipakai dan lain sebagainya, terus berkembang. Bagaimana kemudian kita terus belajar gitu ya di era digital ini sebagai ibu, karena ibu punya potensi untuk kemudian menjadi ibu yang cerdas gitu ya. Sehingga kemudian kita belajar dari banyak media. Di era digital ini justru gampang. Jadi jangan lihat TikTok yang lucu-lucu doang ya Bu ya gitu. Cari TikTok yang belajar gitu ya. TikTok yang belajar sesuatu gitu ya, atau media sosial lain dengan belajar sesuatu sehingga kita terus tambah pintar. Atau kalau yang udah kadang bisa ikut training ya. Banyak betul, luar biasa. Iya, dari semua dokter dapatnya. Iya. Oke, satu lagi Bu pertanyaan saya, mungkin untuk supaya menjadi pembelajaran kita untuk mensyukuri mungkin kita yang ada di sini. Kan Ibu tadi lama mungkin sekolah di Amerika gitu ya, bisa melihat apakah ada perbedaan antara ibu-ibu bahagia di sana dengan ibu-ibu bahagia di sini. Bagaimana kita melihat perbedaan itu supaya di sini tetap bahagia? Mungkin ada kekurangannya di sana, ada kelebihan di sini, bagaimana? Ya
kelebihan kekurangannya tapi it's my Indonesia gitu ya. Tapi maksud saya sebenarnya bukan masalah negara mananya, tapi kemudian level ekonomi satu ya, kemudian level kemudian moralitas ya gitu ya. Kalau misalnya ya jangan sampai gitu ya di Indonesia gitu ya, banyak kalau di Amerika itu banyak yang kemudian anak-anak bermasalah karena ibunya kecanduan. Oh. Ya, alkohol, narkoba gitu ya, sehingga mereka menjadi apa namanya atau kriminalitas gitu ya. Nah itu kan sebenarnya level moral gitu ya, yang membuat kemudian jadi nggak bahagia gitu ya. Nah mudah-mudahan kita karena negara dengan agama gitu ya, bisa lebih terhindar dari itu ya. Tapi tentu saja juga pemerintahan gitu ya yang makin care gitu ya. Kalau Amerika kan mahal asuransi ya, di sini tuh kita bersyukur banget punya BPJS, punya Dinkes yang punya puskesmas gitu ya, yang menurut saya pelayanannya jauh lebih murah pasti dari Amerika gitu ya, dan provide banyak hal gitu ya, ada posyandu, pospindu gitu ya, itu yang nggak ada di sana gitu ya, tetap harus ke ini kesehatan. Nah tapi di sisi lain juga misalnya ke care itu kemudian bisa terus ditingkatkan gitu ya, care-nya pemerintah terhadap masyarakat. Nah ini yang apa namanya, masyarakat juga bisa terus gitu ya berkontribusi dengan jadi kader tadi itu ya. Karena Dinkes berapa orang sih gitu ya, 6.000 ya. kadernya lebih banyak gitu ya, karena itulah ujung tombak dan juga justru satu sisi ujung tombak, satu sisi lain menurut saya itu suatu aktualisasi diri ibu-ibu yang menurut saya sangat baik gitu, sehingga ibu-ibu merasa berdaya, sangat bermanfaat buat masyarakat. Saya tuh sangat bersyukur ada ibu-ibu jentik aja gitu ya. Oh ya, jumantik ya, ibu-ibu jumantik gitu ya. Saya wah kalau nggak ada mereka mungkin DBD di daerah saya sudah meluas gitu. Justru sekarang yang DBD yang apa namanya ekonominya tinggi ya, jumantiknya nggak bisa berkunjung gitu ya. Atau misalnya TBC, ada ibu-ibu kader TBC juga gitu ya. Jadi menurut saya luar biasa ibu-ibu di Indonesia ini ya, kayak apalagi ibu-ibu kader ini yang terus kemudian bisa menjadi ujung tombak kesehatan, psikologis dan lain sebagainya gitu. Itu sih. Baik, alhamdulillah. Jadi intinya kita harus tetap bersyukur ya, apapun yang kita alami, yang kita terima di Indonesia ini ya, apapun masalahnya, apapun tantangannya di era digital ini, ibu-ibu bisa tetap bahagia ya, dengan mengenali potensi diri, dengan bisa mengembangkan dirinya, mau terus belajar, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk suami, keluarga, anak-anak gitu ya, maupun untuk juga tetangganya, untuk lingkungannya. Itu akan semakin menambah bahagia ya. Kalau kita bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk orang lain, itu pasti bahagianya lain ya Bu ya. Beda. Dibanding kalau hanya nerima duit gitu ya, beda gitu bahagianya. Emang levelnya WHO level tertinggi adalah kontribusi. Gitu. Itu bikin orang lebih bahagia. Merasa gitu. bermanfaat, ya, merasa berdaya. Ya, apapun eranya gitu ya, di era digital kah, era AI kah, era apalagi kan nanti yang akan kita temui, insya Allah ibu-ibu di Indonesia ini bisa tetap bahagia, bisa tetap mensejahterakan keluarga, dan akhirnya keluarga tetap sakinah mawadah warahmah ya. Dan semoga semuanya ibu-ibu maupun bapak-bapak juga berbahagia di era ini. Mungkin ini Ibu ya yang bisa kita bicarakan untuk saat ini. Terima kasih atas kehadiran Bu Dini di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa berbagi ilmu lagi untuk Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Terima kasih Sobat PDKT. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.